Hai, jumpa lagi bersama Muciono Evodio. Hari ini kita akan mempelajari kisi-kisi ujian sekolah mata pelajaran IPS untuk materi pokok, kemudian level 2, kelasnya kelas 4, bentuk soalnya pilihan ganda untuk nomor 1. Berdasarkan kisi-kisi, nomor 1 adalah keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat. Dari kisi-kisi tersebut, kemungkinan soal yang pertama, kemungkinannya adalah tentang suku. Suku-suku di Pulau Jawa adalah suku Jawa, mendiami mayoritas Pulau Jawa. Kemudian suku Madura mendiami Madura, Pulau Madura, dan daerah Jawa Timur. Kemudian suku Osing mendiami untuk wilayah Banyuwangi. Kemudian suku Tengger mendiami wilayah sekitar Gunung Bromo, yang biasanya di sekitar situ mengadakan upacara syukur, mempersembahkan kepala kerbau, kemudian hasil-hasil tani dimasukkan ke dalam kawah Gunung Bromo sebagai rasa syukur dari suku Tengger yang kita kenal dengan upacara Kasodo. Kemungkinan berikutnya adalah tentang rumah. Rumah adat di Jawa tentu joglo, ya. Karena kita tinggal di sekitar sini. Kalau tarian di sekitar sini yaitu tari jaranan. Kemudian di Surabaya ada tari remong. Kemudian apalagi ya tarian? Banyak ya, apalagi semakin beda-beda pulau, tariannya beda-beda, pakaiannya beda-beda, dan masih banyak lagi. Kita lanjutkan di nomor 2. Nomor 2 adalah peninggalan sejarah di lingkungan, peninggalan berskala nasional atau mungkin provinsi. Biasanya kalau soal IPS mungkin maksimal provinsi, karena kita tinggal di Jawa Timur, ya kita belajar tentang Jawa Timur. Candi-candi di Jawa Timur yang kita kenal di sekitar Kediri yaitu Candi Surawono di daerah Pare. Tepatnya di desa Canggu kalau nggak salah ya. Di situ ada candi Hindu pada peninggalan zamannya Majapahit. Jadi ada Candi Surawono. Kalau candi di Blitar ada candi namanya Candi Penataran. Nah, untuk candi-candi di sekitar Kediri seperti itu. Kita lanjutkan nomor 3 adalah peninggalan sejarah. Nah, untuk peninggalan sejarah ini mungkin kita agak jauh dari Kediri, yaitu di Malang. Di Malang kemungkinannya ada candi yang bercorak Buddha, yaitu Candi Jago. Untuk candi-candi yang bercorak Buddha sebenarnya tidak hanya Jago ya. Ada yang terbesar yaitu Candi Borobudur. Ayo Mas Bro, ya berarti Borobudur. Tuku Mendut berarti Candi Mendut. Regane Sewu berarti Candi Sewu. Dipangan ing Pawon berarti Candi Pawon. Hati-hati dikrikiti tikus berarti Candi Tikus. Yang tikusnya mati dibuak ning muara berarti Candi Muara Takus. Nah, itu kemungkinannya. Berikutnya adalah kisi-kisi kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kisi-kisi nomor 4. Berdasarkan kisi-kisi nomor 4, kemungkinannya adalah kemungkinan di sekitar Kediri, mungkin di Tulungagung. Di Tulungagung ada pabrik yang terkenal karena sumber dayanya berlimpah ruah yaitu marmer. Ya, marmernya dipoles, dijadikan ubin, dijadikan kerajinan tangan, hiasan, telur, patung, dan lain-lain. Dari kegiatan di Tulungagung tadi adalah marmer tadi tentu bisa meningkatkan ekonomi penduduk setempat. Juga di daerah Tuban, di daerah Gresik ada batu kapur yang diolah menjadi semen. Itulah kemungkinan-kemungkinan
dari kisi-kisi nomor 4. Kita lanjutkan kisi-kisi nomor 5. Berdasarkan kisi-kisi nomor 5 yaitu perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Kalau kita ngomong nih komunikasi, berarti komunikasi yaitu pembicaraan, percakapan. Percakapan dua arah, satu arah. Misalnya yang beralatkan elektronika, bisa pakai internet, bisa pakai radio, bisa pakai televisi, bisa pakai handphone. Ini medianya adalah elektronika. Kalau medianya cetak di kertas, bisa koran, bisa majalah, bisa surat ya. Itu kalau medianya kertas. Kita lanjutkan nomor 6. Berdasarkan kisi-kisi nomor 6 yaitu aktivitas ekonomi sesuai dengan sumber daya. Nah, untuk aktivitas ekonomi, karena sumber daya alam di Indonesia itu tanah liatnya banyak, sehingga tanah liat pun bisa menghasilkan ekonomi yang tinggi. Misalnya dibuat genteng, dibuat batu bata, dibuat keramik. Jadi modalnya hanya tanah liat yang ada di sawah, yang ada di dalam perut bumi. Cukup diambil, dicetak, kemudian dipanaskan, maka akan jadi benda-benda yang kita inginkan. Celengan dari tanah liat, patung dari tanah liat ya. Kemudian cobek ya, atau uleg-uleg ya, genteng, batu bata, keramik, semuanya bahannya adalah tanah liat. Nomor 7. Berdasarkan kisi-kisi nomor 7 yaitu keragaman sosial ekonomi, budaya, etnis, agama di provinsi setempat. Nah, kemungkinan kalau kita lihat ini ya mungkin transportasinya, ada transportasi daerah misalnya ya. Transportasi tradisional yang sederhana. Kalau transportasinya sederhana, otomatis jarak tempuhnya lama. Ya, jarak tempuhnya lama. Kita naik mobil dengan naik dokar, andong, naik kuda, ya tentu lebih cepat naik mobil. Apalagi pesawat terbang, ya, mesti waktu tempuhnya cepat. Kalau kita pakai transportasi tradisional, biasanya membutuhkan waktu yang lama. Berikutnya nomor 8 adalah keragaman sosial budaya yang berasal dari daerah. Kalau kita mempunyai keragaman dari daerah yaitu di kelautan, karena Indonesia mayoritas air, berarti kita punya hasil hayati yang berlimpah ruah atas lautan Indonesia. Dari laut kita bisa memperoleh keragaman, yaitu rumput laut yang kita dapat dari laut, kemudian cumi-cumi, kemudian udang, ikan laut, garam. Ini berasal dari laut. Lanjutnya nomor 9. Nomor 9. Nah, dari nomor 9, kisi-kisinya menjelaskan penggunaan peta keragaman sosial budaya Indonesia. Jadi kalau peta berarti ada gambar pulau. Ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Nah, kalau di Papua, kebudayaan di Papua yang sangat terkenal, misalnya ada lagu Apuse. Kemudian ada rumah hone, ada pakaian untuk orang laki-laki yang kita kenal dengan nama koteka. Kemudian di sana juga ada rumbai. Kemudian di sana juga ada lagu Yamko Rambe Yamko. Nah, itulah tentang budaya-budaya di daerah Pulau Papua. Nomor 10 yaitu keragaman sosial budaya nasional. Nah, masih tentang kebudayaan nasional. Kalau kebudayaan nasionalnya yang terkenal di Sulawesi,
terutama di Sulawesi Selatan adalah rumah tongkonan. Rumah tongkonan yang di depan ada kepala kerbaunya. Semakin kaya maka tanduk kepala kerbaunya bertumpuk-tumpuk, menandakan bahwa sosialnya orang tersebut tinggi, kekayaannya tinggi, sehingga tanduk kerbau untuk pestanya juga banyak. Ya, itulah rumah tongkonan di daerah Sulawesi Selatan. Lanjutnya kisi-kisi nomor 11, melestarikan budaya setempat. Untuk nomor 11, cara melestarikan budaya, ya misalnya kalau di Kediri ada jaranan, ya kita mengadakan festival jaranan. Ya, untuk orang-orang kaya mengadakan festival jaranan. Yuk adakan festival jaranan, yang menang dapat hadiah motor, yang menang dapat hadiah alat-alat jaranan, yang menang dapat hadiah gamelan, atau mungkin yang menang dapat hadiah uang, atau kalau tidak ada biaya ya setidaknya ya piala atau penghargaan yang lain. Selain mengadakan festival, mungkin juga ikut sanggar. Bagi anak-anak ikut sanggar, ikut tari jaranan, ikut latihan jaran. Nah, itu juga merupakan cara melestarikan kesenian jaranan. Atau setidaknya kalau kita tidak mau ikut, ya cara ketiga adalah kita menonton. Kita menonton pertunjukan jaranan, entah suka entah tidak suka ya kita tonton. Ya, dengan menonton berarti kita juga ikut melestarikan, ya. Atau kalau nggak menonton ya berada di sekitar keramaian jaranan lah. Ya, ada basarnya, ada orang jualan, kita beli di situ, berarti kita juga ikut menonton pertunjukan jaranan, itu juga termasuk melestarikan. Lanjutnya nomor 12 yaitu tentang kerajaan dan peninggalan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, untuk kerajaan-kerajaan ini sebelumnya kita harus mengingat bahwa Belanda pernah datang di Indonesia untuk pertama kalinya. Waktu itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Dia datang tapi nggak langsung ke Pulau Jawa yang lain, datang pertama di daerah Banten sana. Jadi tujuan pertama, hinggapnya pertama, datangnya pertama itu dia melalui pintu masuknya itu dari Banten sana. Kalau kerajaan Islam pertama masuk di Indonesianya yaitu di Samudra Pasai di Sumatera. Kalau kerajaan Islam di Pulau Jawa pertama kali masuknya di kerajaan Demak, ya, Jawa Tengah. Nah, itulah pintu masuk pertama-tama, ya, seperti kita masuk pintu rumah teman, ya, nggak mungkin tuh masuk melalui jendela, masuk melalui genteng, ya. Masuk melalui dapur ya pasti masuk melalui ruang tamu dulu, ya, pintu utama. Kita lanjutkan di nomor 13, ya. Nomor 13. Kerajaan dan peninggalan Hindu, Buddha, Islam. Nah, untuk kerajaan-kerajaan ini ketika kita meraih merdeka ternyata nggak sulit, ya. Ya nggak sulit juga gampang, ya. Perlu perjuangan yaitu dengan pendidikan seperti sekolah gini nih. Sekolah itu adalah cara untuk mengubah nasib kita. Kalau kalian rajin, kalian patuh, kalian berjuang, ya semoga besok saat dewasa semua anak bisa sukses, bisa meraih kesuksesan sesuai dengan bidangnya. Maka dari itu anak-anak jangan putus asa. Kalian punya talenta yang harus kalian kembangkan terus supaya talentamu tidak hanya satu, tapi bisa dua, bisa tiga, atau bisa lebih, ya. Ki Hajar Dewantara saat itu juga sama. Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah namanya Taman Siswa. Taman Siswa ini mendidik supaya anak-anak ini mau belajar, supaya kita tidak dijajah terus, supaya kita nggak ketinggalan terus. Jadi caranya dengan sekolah, dengan belajar, ya, belajar tanpa henti, belajar itu sepanjang hayat. Bapak Ibu guru juga tetap belajar untuk meningkatkan kualitas dengan adanya kemajuan-kemajuan.
Ya, demikian juga Pak Muji dulu nggak ngerti handphone, nggak ngerti laptop ya, nggak diajari karena zaman dulu canggihnya itu hanya mesin ketik ya. Tapi dengan belajar kita bisa tahu apa-apa. Kita lanjutkan di nomor 14 yaitu perjuangan melawan penjajah. Nah, untuk nomor 14 ini kalau kita melawan penjajah ya ada organisasi pertama kali untuk adanya pergerakan nasional ini dulu bernama organisasi Budi Utomo. Yang pertama kali ya. Pertama kali itu Budi Utomo. Setelah itu tentu banyak organisasi yang lain, ada SDI Serikat Dagang Islam, ada SI Serikat Islam, ada PNI Partai Nasional Indonesia dan masih banyak lagi. Tapi yang pertama kali peristiwa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional itu adalah Budi Utomo. Itu yang pertama kali. Nomor 15. Peranan tokoh pejuang Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan ya. Nah, untuk mempersiapkan kemerdekaan itu setelah BPUPKI dibubarkan digantilah PPKI. Dogurisu Jumbico Sakai diganti Dogurisu Jumbi Inkai. Kemudian waktu itu Soekarno ditunjuk sebagai ketua, kemudian dilantik untuk ke Vietnam. Nah, siapa yang melantik? Sehingga Pak Karno datang ke Vietnam. Di dalat Vietnam sana Jenderal Terauchi lah yang menunggu. Maka Pak Karno ketemu Jenderal Terauchi di Vietnam sana, di dalat ya, sebagai ketua dan dilantik di dalat Vietnam sana oleh Jenderal Terauchi. Nomor 16, koperasi. Koperasi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, koperasi usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Kalau anggotanya sejahtera ya enak. Memang karena tujuannya koperasi itu untuk anggotanya sejahtera, supaya tidak hutang di tempat lain, maka hutangnya di koperasi. Kalau hutang di tempat lain bunganya mahal. Ya, kemudian selain itu bunganya dipek oleh pemilik bank titel tadi atau rentenir tadi. Tapi kalau di koperasi bunganya dikumpulkan nanti kembali ke anggota lagi ya. Jadi bunganya kembali ke anggota lagi. Itulah enaknya koperasi. Kalau di negara ada badan usaha milik negara, yaitu perusahaan yang sepenuhnya adalah milik negara. Modalnya milik negara, dikuasai oleh negara ya, yang bernama BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nomor 17, kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat juga tentang masih sama, yaitu tentang untuk meraih hasil perkebunan. Biasanya orang harus memproses dulu, beda dengan pertanian. Kalau pertanian bisa langsung dikonsumsi, misalnya padi itu pertanian bisa langsung dimakan, jagung yaitu diolah langsung dimakan tanpa melalui proses. Ya, ketela juga gitu, panennya langsung kita makan. Ya tentu makanya ya enggak mentah begitu ya, direbus ya. Tapi enggak perlu seperti pabrik. Beda dengan perkebunan. Kalau perkebunan misalnya kopi harus diolah dulu. Kemudian cengkeh juga gitu untuk bumbunya rokok, untuk penyedapnya rokok. Kelapa sawit juga harus diolah dulu untuk menghasilkan minyak. Jadi bedanya perkebunan dan pertanian. Jadi perkebunan harus diolah dulu di pabrik untuk menghasilkan barang. Karet juga gitu, enggak mungkin dari getah karet langsung jadi ban, enggak mungkin. Jadi harus diolah di pabrik dulu. Tembakau juga sama, harus diolah di pabrik.
modernisasi, dengan adanya kemajuan, maka alat-alat tradisional pun mulai ditinggalkan. Dulu kita sering melihat andong ya, kereta roda 4 ditarik kuda. Sekarang sudah tidak ada lagi ya, jarang kecuali di Jogja. Dulu kita lihat angkong di Cina sana, ada orang lari-lari, kemudian belakangnya ada keretanya ya. Jadi kalau kamu naik angkong ya kamu akan digeret orang. Ya bukan digeret kuda ya, digeret orang. Nah, itu angkong manusia. Ya, manusia yang lari-lari sangat tradisional sekali. Kemudian perahunya harus didayung, misalnya perahu kano ya, satu penumpang, kiri kanan didayung. Nah, ini sangat tradisional tanpa mesin. Kalau di becak sekarang ini juga ada becak motor, bentor. Nah, ini sudah mulai modern. Ya, kalau zaman dulu becak hanya bisa mengantarkan mungkin berapa ratus meter atau mungkin berapa kilo, tapi dengan adanya bentor, becak motor, maka bisa mengantarkan lebih jauh lagi. Ya, karena kan yang kerja kan bukan manusia. Ya, kalau dulu kan Pak Becak, apalagi Pak Becaknya tua, aduh kasihan sekali. Dengan adanya bentor, becak motor, becak yang diberi mesin sepeda motor seperti itu, akhirnya bisa mengantarkan penumpang jauh. Bahkan bawaannya berat pun nggak masalah, ya nggak masalah ya. Itu modern. Jadi perubahan dari tradisional yang tidak ada mesin menjadi ada mesin. 25 yaitu kerjasama dengan negara tetangga. Nah, untuk kerjasama negara tetangga ASEAN, misalnya Indonesia dengan Singapura. Nah, Indonesia dengan Singapura ada kerjasama pabrik vaksin. Kemudian Indonesia bekerja sama dengan negara lain juga, mungkin butuh pabrik tembaga. Mungkin juga perjanjian ekstradisi. Kalau ada buronan Indonesia yang ketangkap di Singapura, ketangkap di Malaysia, ketangkap di Thailand, akan dikembalikan ke negara kita ya. Perjanjian ekstradisi. Kalau ada buronan-buronan yang melarikan diri, kalau ketangkap di sana akan dikembalikan ke negara kita. 26 yaitu kerjasama tetap ASEAN. Untuk ASEAN ini rata-rata senasib ya, sama-sama pernah dijajah semua ya, kecuali Thailand belum pernah dijajah. Kemudian anggota ASEAN ini sama-sama petani, mayoritas lahannya luas, mayoritas bercocok tanam. Jadi pekerjaannya mirip, yaitu mengolah tanah, bercocok tanam. 27 kerjasama ekonomi. Untuk kerjasama ekonomi untuk ASEAN adalah perjanjian bebas pajak ya, mungkin bebas biaya impor ya, dengan adanya Asia Free Trade Area. Jadi dengan adanya bebas seperti ini, barang bisa keluar masuk dengan ongkos yang relatif murah. Ya, maka perdagangan bebas bangsa ASEAN adalah AFTA. Tapi kalau tingkatnya sudah dunia, yaitu WTO, World Trade Organization. Jadi WTO itu sudah tingkat dunia, kalau AFTA hanya tingkat regional ya, sekitar sini saja. 28 masih ASEAN juga. Nah, untuk ASEAN yaitu kalau ada kerjasama di bidang politik, selain perjanjian ekstradisi, penyerahan buronan, juga ada pengiriman duta dan konsul. Dengan adanya duta dan konsul, maka punya wakil ya, ijol-ijolan. Misalnya Indonesia, Malaysia ijol-ijolan duta dan konsul. Jadi di Indonesia ada kantor kedutaan Malaysia, demikian juga sebaliknya di Malaysia ada kantor kedutaan Indonesia. Jadi anak-anak kalau tersesat di Malaysia nggak usah bingung-bingung, kalian datangi saja kantor kedutaan Indonesia yang ada di sana. Ya, kalau demikian juga kalau kalian ke luar negeri. Jadi kalau mau ke luar negeri, carilah negara yang di sana ada kantor kedutaan Indonesia.
ya, supaya aman. Kalau kita nggak punya kantor kedutaan di luar negeri, ya nanti kamu ada masalah di luar negeri, waduh bingung ya. Jadi jangan asal pergi ke luar negeri kalau kita nggak punya kantor kedutaannya. Kalian boleh ke luar negeri jauh-jauh boleh, tapi pastikan bahwa kita punya kantor kedutaan di negara tersebut ya. Itu masing-masing menjaga keamanan. 29. Upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, untuk mempertahankan kemerdekaan ini, waduh, perjanjiannya luar biasa. Kita bisa pakai cara konfrontasi perang, tapi kita bisa juga pakai cara diplomasi, yaitu perundingan. Contoh perundingan yang tidak mengenakan, yaitu perundingan Linggajati. Karena wilayahnya Indonesia cuma sempit, hanya Jasuma, Jawa, Sumatera, Madura. Jadi Linggajati itu tidak mengenakan Indonesia. Jadi Indonesia itu hanya Jawa, hanya Sumatera, hanya Madura. Ya, betapa sempitnya. Maka perjanjian Linggajati juga tidak sesuai dengan keinginan Indonesia. Indonesia ingin seutuhnya, merdeka seutuhnya, tidak hanya Jawa, Sumatera, Madura. 30. Kerjasama di bidang dengan negara tetangga. Nah, untuk negara tetangga kita adalah ASEAN. Ya, sama-sama di Asia Tenggara. Tentu kerjasamanya yang bisa dilakukan ya mungkin kerjasama di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial. Itu kerjasama yang baik. 31 tetap tentang ASEAN lagi ya. Untuk tentang ASEAN lagi misalnya apa ya, negara yang sangat modern di ASEAN ini, yaitu negara Brunei ya. Negara Brunei kan pendapatan per kapitanya tertinggi di ASEAN. Dia dapat istilah yaitu negara petrodolar. Untuk wilayah ASEAN, Brunei Darussalam ini cukup tinggi. Dia menghasilkan minyak gasnya luar biasa, sehingga sebutannya adalah negara petrodolar. Nomor 32, kerjasama ASEAN tetap sama. Kalau kita ngomongin kerjasama ASEAN, tentu pertama adalah kerjasama para menteri luar negeri. Di Indonesia waktu itu ada Malik ya. Ada Malik, kemudian di Malaysia ada Tun Abdul Razak, di Singapura ada S. Rajaratnam, kemudian di Filipina ada Narcisco Ramos, di Thailand ada Tanat Koman. 5 orang ini kerjasama menandatangani deklarasi Bangkok. Nomor 33 baliknya seret. Tetap ASEAN lagi. Kalau mata uang Indonesia apa ya? Pintar, rupiah. Kalau mata uangnya Malaysia, iya, dolar Malaysia atau ringgit. Kalau mata uangnya Singapura, dolar Singapura. Harus ada Singapura, nggak boleh ngomong dolar tok ya. Jadi harus jelas dolar Singapura. Gunung di Malaysia itu apa ya? Gunung di Malaysia, letak geografis seperti nomor 34. Ya, letak geografis gunung-gunung di Malaysia yaitu Gunung Kinabalu. Kalau di Indonesia banyak, Indonesia sugih ya. Gunungnya banyak, lautnya banyak, luar biasa. 35 adalah batas geografis. Nah, batas-batasnya untuk Asia Tenggara ini paling barat sendiri adalah Myanmar. Nah, di Myanmar timurnya mepet-pet dengan Myanmar yaitu Thailand. Kemudian di timurnya Thailand ada Laos, ada Kamboja. Di timurnya lagi ada Vietnam. Itu lokasi-lokasi yang ada di Asia Tenggara. Kemudian nanti kalau agak ke selatan baru nanti ada Singapura, ada Indonesia, ke timur lagi nanti ada Brunei, kemudian
ada Filipina, ada Timor Leste, dan seterusnya. Nah, untuk jelasnya kalian harus lihat peta. Lanjutnya Romawi 2 Isilah nomor 36, peninggalan sejarah berskala nasional. Anak-anak tentu masih ingat kerajaan Tarumanegara. Letaknya di mana itu? Ya, di Jawa Barat. Nah, untuk kerajaan Tarumanegara kita mengenal prasasti. Prasasti apa yang kamu ketahui? Ya, prasasti Ciaruteun. Apalagi prasasti kebun kopi. Kemudian prasasti Tugu. Ini adalah prasasti-prasasti yang merupakan peninggalan kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Bawahnya lagi yaitu aktivitas ekonomi. Waduh, aktivitas ekonomi supaya menghasilkan uang tergantung lokasinya ya. Kalau lokasinya di pantai, ya orang carinya pekerjaan ya mungkin ya nelayan, mungkin toko-toko alat nelayan, toko-toko jaring, pancing ya. Mungkin mesin apa itu untuk perahu itu, mesinnya perahu. Jadi tentu kalau ada kata jualan ya jualan yang sesuai. Tidak mungkin jualannya jualan cangkul, jualan traktor yang hubungannya bukan dengan nelayan. Nah, traktor nanti hubungannya dengan petani ya, nggak cocok nanti ya. Sama seperti anak-anak mau jualan AC, tapi jualannya di negara-negara yang dingin, ya otomatis ya nggak akan laku. Ngapain negaranya sudah dingin kok beli AC ya, nggak cocok ya. Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya, semoga bisa dipahami ya. Ya, itu bawahnya lagi budaya. Waduh, budaya semua ini. Untuk budaya-budaya ini kemungkinan apalagi ya, suku ya, suku-suku tadi. Kalau di Papua tadi selain ada rumah adat Honai, di Papua juga ada lagu ya. Tapi di Papua juga ada suku Asmat yang terkenal di Papua, ada suku Bintuni, ada suku Sentani, ada suku Dani ya. Ini yang terkenal di Papua. Di Papua juga ada PT Freeport ya, sumber emas terbesar, sumber tembaga terbesar milik Indonesia. Lanjutnya lagi 39 tetap tentang suku kebudayaan. Oke, setelah Papua kita terbang kemana lagi ya? Ke Serambi Mekah, ke Aceh ya. Ke Aceh. Nah, di Aceh ada tari Saman, tari Seudati. Ini tari-tari yang sangat terkenal dari Aceh ya, daerah istimewa Aceh. Nomor 40 pahlawan pendidikan. Waduh, kalau pahlawan pendidikan semua orang sudah tahu ya, 2 Mei ya, 2 Mei. 2 Mei akan kita peringati Hari Pendidikan Nasional. Yaitu siapa pahlawannya? Pahlawan yang utama adalah Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro yang mendirikan Taman Siswa inilah cikal bakal pendidikan di Indonesia. Ya, pertama kali pendidikan. Karena apa? Beliau tahu dengan pendidikan bisa mengubah segalanya. Orang miskin dengan pendidikan bisa jadi kaya. Orang tidak pintar dengan pendidikan bisa jadi pinter. Orang tidak mengerti dengan pendidikan jadi mengerti. Ya, pendidikan bisa mengubah. Maka dari itu anak-anak tetaplah rajin, tetaplah tekun ya. Dalam pendidikan jangan sampai putus asa kalau memang ingin masa depan yang lebih baik lagi. Nomor 41 yaitu upaya mempercepat kemerdekaan. Nah, untuk mempercepat kemerdekaan tentu perjuangan meraih proklamasi gak gampang. Untuk membacakan proklamasi itu aja, waduh prosesnya luar biasa ya toh. Harus diketik dulu, harus ditulis naskah dulu,
ada jasanya Pak Karno, ada jasanya Bung Hatta, dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan yang berjasa. Tapi pada saat dibacakan, yang baca hanya Bung Karno. Ya, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan seterusnya ya. Nomor 42. Nomor 42 ASEAN lagi. Waduh, ASEAN lagi apa ya? Deklarasi tadi ya. Deklarasi Bangkok tadi ditandatangani oleh 5 orang. Untuk orang yang dari Thailand namanya siapa? Tanat Koman. Dari Singapura namanya siapa? S. Rajaratnam. Dari Malaysia namanya siapa? Tun Abdul Rasa. Dari Filipina namanya siapa? Narcisco Ramos. Dari Indonesia namanya siapa? Adam Malik ya. Nomor 43. Peranan tokoh pejuang. Nah, tokoh pejuang yang membacakan Bung Karno, yang mendampingi Bung Hatta, yang merajut bendera merah dengan putih digandeng sehingga jadi merah putih Ibu Fatmawati, yang mengetik naskah Sayuti Mele. Nah, jadi banyak ya, banyak pahlawan-pahlawan yang berjasa di sekitar peristiwa proklamasi. Video khususnya sudah ada ya. Video khususnya hanya berdurasi 5 menit tentang pahlawan-pahlawan proklamasi. Silakan nanti dilihat kembali. Nomor 44 modernisasi. Modernisasi di kehidupan. Nah, modernisasi ini kalau kita ngomong nih perjalanan pakai mesin, itu berarti sudah termasuk modern. Bentor, mobil, taksi, kereta api, pesawat terbang. Kalau pesawat terbang ada namanya Garuda, ada namanya apa itu selain Garuda apa? Banyak ya toh. Batik Air, ya, Mujiono Air, aduh, ciptaannya Pak Muji sendiri. Tapi ngimpi ya. Besok kalian lah menciptakan ya penggantinya Pak Muji. Kemudian kalau masalah kereta api ya, di Kediri ada Doho Penataran, ada Matarmaja, ada Gajayana, ada Mutiara Selatan, ada Malioboro Express. Oh banyak ya nama-nama kereta api. Semuanya itu globalisasi di bidang transportasi. Karena pakai mesin, nggak perlu kita jalan kaki. Berikutnya lagi seret. Oh hampir habis. Sudah nomor 45. ASEAN lagi. ASEAN lagi apa lagi nih yang belum ya? Oh ya, kantor ASEAN tadi di mana ya? Di Jakarta loh ya, bukan di Thailand. Kemudian ASEAN berdiri tanggal berapa? 8 Agustus 1967 ya. 1967 tanggal 8 bulan 8. Romawi 3 Urea nomor 46 pelestarian sumber daya alam. Aduh piye? Gimana ini cara melestarikan sumber daya alam? Ya cara melestarikan sumber daya alam ya jangan diboroskan ya. Jangan diliarkan. Ya mengambilannya jangan sampai liar, ilegal logging, ditebang habis-habisan, merusak, polusi. Waduh enggak boleh. Jadi supaya sumber daya alam Indonesia lestari ya diambil seperlunya, secukupnya. Kalau mau nebang ya harus pakai HPH, hak penguasaan hutan. Jadi enggak bisa nebang sembarangan. Dengan cara begitu nanti alamnya akan teratur, alamnya tidak akan rusak. Lanjutnya adalah manfaat koperasi. Apa manfaat koperasi? Manfaat koperasi meningkatkan kesejahteraan anggota tadi. Karena koperasi kan dari rakyat untuk rakyat, ya mensejahterakan anggota. Kalau koperasinya koperasi uang, ya koperasi tabungan, koperasi simpan pinjam, ya nanti uangnya anggota dikumpulkan, dipinjamkan ke si A yang butuh. Jadi nggak perlu hutang di rentenir, cukup hutang di koperasi, bunganya kecil. Paling cuma 1% atau 2%. Tapi kalau hutang di rentenir bunganya bisa 20%.
ya. 20% dibanding 1%. Nah, banyak 20%. Maka kalau terpaksa hutang ya hutang di koperasi. Nomor berikutnya keragaman suku bangsa. Waduh, suku ini macam-macam ya. Kalau tentang kebudayaan ada suku, ada tarian, ada rumah. Di Pulau Jawa ini banyak sekali. Di Sumatera juga banyak. Ya, silakan dipelajari kembali kesenian di Pulau Jawa, tarian di Pulau Sumatera, rumah adat di Papua, dan lain-lain. 49 menghadapi sikap globalisasi bagaimana? Nah, generasi kalian ada generasi modern, ya sudah generasi alpha. Pak Muji ini generasi X, ya, expired. Nah, ini bagaimana kalian menghadapi generasi modern yang penyalahgunaan HP untuk main? Nah, gimana caranya? Sikapmu. Nah, kamu harus tentu pandai-pandai mengatur waktu. Pandai-pandai mengatur hal waktu. Yang kedua mungkin tidak bermain yang berlebihan. Bermain berlebihan sampai matanya mendolo, sampai matanya berair, sampai perih, sampai minusnya nambah terus. Zaman dahulu -2 itu sudah terlalu over. Ya, wah -2 itu sudah termasuk banyak loh ya. 2 apalagi 3 apa ya. Sekarang ini enggak ya. Ada anak minusnya 8. 8 aja masih nambah lagi, susu 12 nambah terus Pak ya. Maka dari itu bijaklah dalam menggunakan HP, jangan berlebihan, jangan dipandengi, dilihat terus, mainan terus. HP digunakan untuk belajar, digunakan untuk mendengarkan penjelasan guru seperti sekarang ini lah. Ini pinter ini ya, mendengarkan penjelasan guru sampai bosen ya nak ya. Terakhir nomor 50 proklamasi kemerdekaan. Nah, tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan sudah ada di video tersendiri ya, dengan durasi cuma 5 menit. Nah, selesai ya, sudah sampai 50. Nah, anak-anak, demikian pembahasan tentang kisi-kisi ya. Semoga kalian bisa menambah wawasan. Kalau masih belum jelas, nanti silakan diulang lagi ya. Semoga dengan diulang-ulang kemandirian kalian semakin terbukti, belajar kalian juga semakin baik dan semakin mantap. Oke anak-anak, terima kasih. Silakan diulangi lagi belajar bersama Mujiono Evodio. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.